damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita salutna, sudehita huria HKBP Kamal Raya, nahina holongan itu hatta Yesus Kristus, diari sadarion rap hita makalason, dohot mames tahun ari hana naik ni tuhata Yesus Kristus tu banua kijang alani do tajakon mahatana ima natar surat sian Markus bidu 10 ayat 15 sahatu ayat 20 hujahama di Alkitab Bahasa Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat HKBP Kamal Raya yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu peristiwa penting yang sangat menguatkan orang-orang percaya, para pengikut Yesus, terlebih orang-orang yang tadinya belum menaruh iman percaya kepadanya, adalah apa yang kita rayakan pada hari ini, yaitu peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Maka di dalam peristiwa kenaikan ini, banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang bisa kita persaksikan untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa dia bukan datang dari dunia ini sehingga hidupnya harus berakhir di dunia. Maka peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga memberitakan dan menegaskan kepada mereka, murid-murid orang banyak kala itu, dan kita juga saudara-saudari, bahwa Yesus dari sorga turun ke bumi dan kembali lagi ke sorga. Maka di sini kita melihat pertama sekali siapa Yesus yang kita imani itu. Dia anak Allah, dia datang dikandung dari Roh Kudus, dia bukan datang dari dunia ini. Sehingga karena Yesus adalah Allah yang turun menjelma menjadi manusia, maka setelah dia mengakhiri tugasnya, setelah dia selesai menjalankan apa yang Bapa perintahkan kepadanya, maka hidupnya tidak berakhir di dunia ini, tapi dia kembali setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, kembali kepada Bapa, dan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Maka saudara yang diberkati Tuhan, ini juga menjadi penguatan, ini juga menjadi sebuah jaminan bagi kita para pengikut Yesus. Dung natardi dihita, dangau bena punaau. Setelah aku lahir kembali melalui baptisan, maka aku bukan lagi anak dunia ini. Alai anak ni debata doau, nati nubuhon yamai doau, nadiain amai doau, gabe ianakonna. Anani do ngoluku ngolum, dang be marujung di portivion. Karena kita sudah dilahirkan kembali, karena kita sudah diangkat menjadi anak Allah, maka peristiwa Yesus naik ke sorga mendahului kita pun di dalam iman percaya kita. Allah menganugerahkan sorga itu menjadi bagian kita
orang-orang yang dikasihinya. Karena itu memang sasitongna di dalam pengakuan iman rasuli, setiap minggu kita sudah mengikrarkan itu. Setiap minggu kita sudah diingatkan bahwa peristiwa Yesus mulai lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Sebenarnya itu satu kesatuan tentang kesiapaan Yesus itu. Karena itu hanguna kadongan dung nanaing borhati itu hatta Yesus tu banua gijang. Marto nama ibana. Yesus berpesan, kalau tadinya semua urusan pelayanan, 3 hal yang Yesus lakukan, preaching, berkhotbah, teaching, mengajar, healing, menyembuhkan. Kalau tadinya ketiga hal ini Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya, tapi karena dia akan kembali kepada Bapa, maka tugas preaching, teaching, healing, berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan itu diamanatkan, diperintahkan untuk dilanjutkan oleh murid-murid, untuk dikerjakan oleh gereja, untuk dilanjutkan orang-orang percaya. Maka saudara, ini menjadi tugas yang harus kita terima dengan penuh ucapan syukur. Siapalah kita ini? Kalau Yesus yang naik ke surga itu mempercayakan tugas yang tadinya diemban olehnya, sekarang diberikan kepadamu, diberikan kepada kita, diberikan kepada gereja untuk melanjutkan apa yang telah Yesus kerjakan saat dia bersama-sama dengan kita di dunia ini. Maka saudara, yang pertama yang diajaknya untuk dikerjakan oleh orang percaya sambil menunggu kita terangkat kembali ke surga, yaitu yang pertama, kesediaan murid-murid orang percaya memberitakan Injil dan sakramen. Itu dikatakan tadi, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kalau tadi kita berpikir Injil itu hanya untuk manusia, tidak. Maka bagaimana juga kepada alam semesta, kepada seluruh ciptaan Tuhan, berita sukacita itu harus disampaikan. Saudara jangan berpikir kalau kita diajak untuk memberitakan firman Tuhan, seolah-olah kita hanya harus memberitakan Alkitab, berkhotbah, bukan itu. Tapi bagaimana keseluruhan hidup orang percaya itu menjadi sebuah pemberitaan bahwa Yesus yang dia imani itu menuntunnya, memberkatinya, dan sudah naik terangkat ke surga. Maka menginjili tidak perlu hanya dengan kata, tapi dengan karya. Alanido sopola pe makuling pamatang ni jolmai mabaritahon taringo tunatar surat di Bibeli alai idoni halak ma behado parngoluon yakana porsiai. Asa tutu mangolunai ngoluniak kana porsiai idu hataridaan ni halak namar barita nauli tu surya kana tinopana. Bagaimana dia menghadapi duka cita, bagaimana dia menghadapi kesulitan, bagaimana dia menghadapi pergumulan, tetap terlihat hidup yang memberitakan firman Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan itu juga sakramen dilayankan. Saudara, kedua hal ini tidak pernah terpisah di dalam gereja. Maka di mana firman diberitakan, di situ sakramen dilayankan, yaitu baptisan kudus. Tadi saya sudah katakan, dung natardi dihita, parsidoho mahita, partoha mahita di ngulu namanok tongi. Maka ini mengingatkan kita, orang yang merayakan kenaikan Kristus diingatkanlah, pergilah, beritakanlah Injil, baptislah, yang percaya dan dibaptis akan mendapat keselamatan. Asapa di Dionido, sada pasu-pasu, anugerah yang melayakkan kita untuk menerima kehidupan kekal. Itu sebabnya baptisan itu tidak perlu menunggu nanti. Baptisan itu tidak perlu nunggu macam-macam dulu, bertobat dulu kah, tunggu besar dulu kah, begini kah, dan lain sebagainya. Karena baptisan itu adalah anugerah. Tidak perlu persyaratan dari manusia. Itu sebabnya kita sedari kecil, anak-anak yang baru berumur beberapa hari sekalipun, dia berhak menerima anugerah itu melalui baptisan kudus. Ini menjadi sebuah jaminan
orang yang percaya dan dibaptis akan mendapat keselamatan. Ini tugas yang pertama. Alani do tahang luhur maka manginang behado hataridaan ni barita nauli di bagasan guluta menjadi sebuah kesaksian pemberitaan. Bukan Alkitab ini yang harus kita bawa kemana-mana untuk memberitakan firman. Beritahon ma namian Yesus di bagasan gulung. Beritakanlah hidupmu dikendalikan oleh firman Tuhan. Bahwa hidupmu dituntun oleh apa yang Tuhan janjikan. Itu salah satu bentuk pemberitaan firman yang bisa dilakukan seluruh jemaat, baik anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tugas yang harus dilanjutkan oleh gereja dan orang percaya ada dikatakan tadi, mengusir setan dan kuasa gelap. Alanido dangboy biar rohata mernida manangahape di portibion. Huaso ni sibulis doa kalana asing. Kita harus meyakini sepenuhnya bahwa orang percaya jauh lebih kuat daripada kuasa-kuasa apapun yang ada di bawah kolong langit ini, yang ada di bumi ini. Kita tidak perlu takut dan bertekuk lutut kepadanya. Nah, ini sebuah kepastian bahwa memang orang percaya jauh lebih kuat daripada kuasa-kuasa jahat itu. Maka orang percaya kita diajak mengusir setan dan kuasa-kuasa gelap. Nah saudara, Yesus sudah mengantisipasi. Sejak awal dia sudah melihat bahwa nanti akan banyak hidup orang percaya akan dipengaruhi kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Holan marukil pengoluna. Ngapitor busi saon, ngapitor dilului dalan laho paluaho dirina. Nang peikon ditodong dalan hamagoan. Banyak orang yang tidak sabar dan tahan menghadapi berbagai kesulitan. Maka dia cari jalan pintas. Yang penting hidupnya aman. Maka boro-boro mengusir kuasa setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi justru dia melibatkan itu di dalam hatinya. Maka ini yang mau diajak gereja turut serta, para murid, orang percaya, parhalado non parhalado, berlomba-lomba memberantas kuasa jahat, kuasa kegelapan yang terus memengaruhi, mencuci otak pikiran manusia. Bahkan semua hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Mencari kuasa, mencari jabatan, melibatkan kuasa-kuasa dunia ini yang hanya akan membawa dia pada kehancuran. Maka orang percaya diyakinkan margogodoho lahu mangusir sude nasa huaso najat. Dan ingat saudara, kalau kita berhasil mengusir roh-roh jahat itu, jangan kita berpikir bahwa itu adalah kekuatan kita, itu adalah kuasa kita, tapi kita meyakini karena ini pekerjaan Allah, maka Dia yang mendorong dan memberikan kekuatan. Asa mulutuk kita mengusir roh jahat, kuasa-kuasa setan di dalam hidup ini. Maka sebenarnya dialah yang mengerjakan itu untuk kita. Ala ibanado namartona asa taula kononi ikon posdoro hatta gogo nasia debatado si pangasahonota laho patupahon salu nai. Tapi ingat saudara, jangan salah tanggap yang tadi dikatakan itu. Memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, meletakkan tangannya, dan seterusnya. Yang mau dikatakan di sini, jangan memahami firman Tuhan ini secara letterlet. Lalu seolah-olah nanti berani memegang ular, menguji-nguji firman Tuhan. Tapi yang mau dikatakan, tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari Allah. Tidak ada kuasa-kuasa jahat di dunia ini yang bisa merampas kehidupan kekal, kehidupan surga dari kita. Maka Dia yang menganugerahkan tugas itu akan menopang dan memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setelah mengusir kuasa-kuasa jahat, Yesus yang bangkit itu menyerahkan, memberikan tongkat estafet kepada murid-murid, kepada gereja, kepada kita orang percaya pada hari ini, yaitu melakukan mujizat dan penyembuhan. Kalau berbicara tentang mujizat, jangan langsung berpikir orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar,
bukan sebatas itu saja. Jangan membatasi mujizat hanya pada hal-hal yang tadi itu. Tapi banyak sekali peristiwa halongangan dongolut tahun. Ketika orang mampu melakukan hal-hal di luar logikanya. Tapi itu perintah Tuhan, itu pun mujizat. Mujizat doa manginang, molutuk ho manangiyakon, jolma natoktong makosomiho, itu mujizat. Kenapa? Dunia mengajarkan orang yang menyakiti kita, sakiti lagi, hajar lagi, dan seterusnya. Tapi firman Tuhan berkata, ampunilah, doakanlah. Itu mujizat. Ketika orang memberi berangkat dari kecukupannya yang pas-pasan, mujizat doi. Karena dunia ini berpikir dan mengajarkan, kalau kau punya hal-hal, barang, dan seterusnya yang lebih bagi kepada orang lain. Tapi mujizat itu, kesediaan kita melakukan di luar standar batas yang dunia ini ajarkan. Bolu burju mana tuh, burju di mana? Atau ngahadu ibarat tatu parjahati. So burju pe bana, burju do di mana? Itu mujizat. Maka tidak hanya mujizat saudara-saudari, tapi diajak juga melakukan penyembuhan. Gudang do sahid di Portibion. Bukan hanya COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Jangan-jangan ada yang lebih berbahaya daripada itu. Jangan-jangan banyak jemaat menderita sakit penyakit, iri hati, iri melihat temannya, cemburu melihat keberhasilan dan kekayaan orang lain. Jangan-jangan dia menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Banyak sekali sakit penyakit yang diderita umat percaya pada masa kini. Maka gereja, saudara-saudari sekalian, diajak kita untuk membawa kesembuhan. Di ulau di gereja, bagaimana kita menyembuhkan orang-orang yang hidupnya sudah apatis, sudah merasa tidak berdaya lagi. Tapi setelah kita berbicara dengannya, memberikan penguatan kepadanya, dapotanibana ma hamalumon sian sahidni paratodion. Dung di pasahat tolu ulaun sinakaning akamanginang manaik matuhata Yesus tu banua gijang. Ngapain Yesus di sana? Menyediakan tempatmu dan tempatku. Maka seenak apapun hidupmu di dunia ini, senyaman apapun hidupmu di dunia ini, jangan lupakan masih ada tempat yang paling nyaman di atas segala-galanya. Sorga tempat kita yang kekal. Mulu sodong pejabum di partikian sinuaingon, mangontrak-ngontrak kok. Bahkan menyewa rumah yang kita tidak punya rumah, atau tidak nyaman kamar kita, rumah kita, tempat tinggal kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu frustrasi dan cemburu melihat orang yang rumahnya mungkin seperti istana. Rumahmu sudah disediakan Bapa di sorga. Amin. Di situ kita menikmati kenaikan Yesus ke sorga. Maka rumah semua orang percaya disatukan dan diingatkan di sorga bersama dengan Bapa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Kau telah menyelesaikan pekerjaan anak-Mu Yesus Kristus. Dan dia telah kembali kepadamu, duduk di sebelah kananmu. Terima kasih untuk peristiwa yang paling berharga ini bagi iman percaya kami. Ajarlah kami hari lepas hari, bahwa akhir dari hidup kami tinggal bersamamu di surga yang kekal. Biarlah hidup kami diarahkan terus, melihat, mengimani anak-Mu Yesus yang sudah bersama-sama denganmu di surga yang kekal itu. Agar kami merindukan kekekalan itu juga tiba dan menjadi bagian hidup kami. Kalaupun kami harus bersusah hidup di dunia ini, biar kami kuat dan tabah. Karena kami yakin sepenuhnya dari surga sana Engkau melihat, Engkau melawat, Engkau menjenguk kehidupan kami di muka bumi ini. Tolonglah kami, tolong bangsa kami, tolong negara kami, tolong dunia ini, kasihanilah kami. Virus corona telah merampas dan merugikan banyak hal dalam tatanan hidup kami. Kami mohon, biarlah kami mendapat kekuatan, peneguhan, kepastian akan jawaban doa kami. Lawatlah orang-orang yang berjuang mendatangkan kebaikan, orang-orang yang melawan sakit virus corona ini.
Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, HKBP Kamal Raya. Berkatilah mereka semua, jenguklah mereka, topanglah mereka senantiasa. Inilah doa kami, karena Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan-Mu, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Dia